Hai guys, jadi gue sekarang sedang di Postulat Kapucin Sibolga yang sedang tren di TikTok itu guys. Jadi gue akan berjumpa dengan para frater di sini. Jadi kita tanya-tanya frater ngapain aja mereka. Sepi ya. Mungkin para fraternya lagi berdua mungkin ya. Kita lihat langsung saja kita lihat. Halo brother, permisi. Selamat datang saudara. Oh, saya Peter. Biasanya kalau hari Sabtu itu setengah 5 semua para postulan diwajibkan untuk olahraga bersama. Jadi karena saudara kesini kelihatan sepi, semua saudara para frater di sini ada olahraga bersama di lapangan. Oh, saya kira lagi berdua frater. Gila, keren kali nih. Jadi inilah tempat para frater. Iya saudara. Di sini namanya postulat. Jadi iya. Jadi frater-frater yang di sini sebutannya itu postulan begitu. Jadi kami semua di sini berjumlah 14 orang. 14? Iya, 14 orang. Banyak juga ya. Iya. Karena kita di sini juga bukan berasal dari tanah Batak juga. Jadi kita di sini sedikit unik. Ya, bisa dikatakan sedikit unik karena berasal dari berbagai suku. Ada yang dari Flores, ada yang dari Batak sendiri, ada juga yang dari Nias, ada juga yang dari Toraja begitu. Ada dari Bogor juga. Jadi saya ingin bertanya nih, kan biasanya yang saya dengar ini kan untuk pendidikan calon imam itu kan biasanya itu yang ada itu seminari gitu. Saya baru pertama dengar yang namanya itu postulat. Sebetulnya apa itu postulat? Apa bedanya dengan seminari gitu? Jadi saudara, kalau seminari di situ istilahnya pembinaan umum di situ, pembinaan umum. Mengapa demikian? Karena setelah kita tamat dari seminari, kita juga berhak memilih kemana ordo, tarikat atau kongregasi apa yang mau kita pilih begitu saudara. Jadi perbedaannya dengan postulatnya seperti ini. Kalau postulat itu berarti pembinaan awal untuk seorang calon kapusen. Nah, jadi setelah di sini tidak ada lagi kita memilih misalnya ke kongregasi ini, ke tarikat ini, misalnya ke Karmel atau ke OSC, tidak bisa lagi karena di sinilah khusus pembinaan awal bagi para calon kapusen begitu. Iya saudara. Kegiatan para frater di sini berdoa terus ya, hanya berdoa. Jadi kegiatan kita di sini tidak hanya sekedar berdoa begitu, tidak hanya sekedar berdoa. Memang berdoa itu sangat dituntut bagi kita di sini. Namun kita juga dituntut lebih mandiri, lebih dewasa dalam segala hal. Misalnya dalam berladang, bercocok tanam. Kita juga di sini dituntut untuk memasak sendiri begitu, lebih mandiri dalam memasak. Memasak ya? Iya, dalam memasak sendiri begitu. Iya. Saya dengar ini ada suara musik nih, mungkin keyboard ya? Iya, Itu benar. sumbernya dari mana? Nah, ayo saudara ikut bersama saya. Kita melihat. Jadi ini saudara, ini kapel kita ini kapel kita. Jadi di sini juga kita tidak hanya dituntut untuk berdoa begitu. Seperti yang saudara katakan tadi bahwa ada bunyi musik di sini. Jadi kita di sini juga ada namanya pengembangan bakat. Inilah salah satu pengembangan bakat itu, bermain musik. Kita di sini juga dituntut untuk bermain musik, walaupun kita tidak semakin mereka yang lebih jenius tentang musik. Tapi ada beberapa alasan gitu kita dituntut untuk bermain musik. Misalnya seperti ini, ketika kita pelayanan di tengah umat, ketika umat juga minta bantu kita untuk mengiringi misa atau ibadah,
kita juga bersedia untuk mengiringi. Dan itulah kami dituntut agar kami semua di sini bisa bermain musik begitu. Salah satunya jenis musik itu yaitu bermain keyboard. Ya, berarti tidak hanya berdoa saja yang frater lakukan di sini, tapi juga ikut mengembangkan bakat yang ada dalam dirinya. Salah satunya itu musik ya, organ ya, Bermain musik. Berarti frater pandai juga dong main organ. Bisa dikatakan ya bisa, tapi tidak semakin mereka yang Tapi frater dulu taunya main organ di sini atau sebelum masuk di sini teh? jadi sebenarnya saya sangat bersyukur gitu ketika berada di tempat ini, di tempat ini karena tuntutan, dorongan dari para pembina, para formator di sini. Jadi berkat mereka saya bisa bermain musik. Memang sebelumnya ketika masih di rumah saya tidak tahu bermain musik dan juga saya jarang melihat alat musik seperti ini begitu. Di tempat inilah saya dapat bermain, bukan hanya sekedar bermain, tapi juga bisa mengiringi dalam ibadah, dalam misa dan lain sebagainya. Oh, hebat memang frater ya. Salah. Kita ke tempat yang lain. Saya ingin boleh. melihat-lihat postulat kita ini. Iya boleh. Jadi saudara, jadi di sebelah ini kelas kita begitu. Iya, kelas kita. Jadi ini kelas biasa digunakan pada pagi hari ataupun pada sore hari dan juga pada malam hari ketika studi pribadi. Jadi saudara, ini kelas kita kelihatannya sederhana. Jadi bukan nilai kekurangan yang ada di sini, tapi bagaimana kita mau belajar dari yang kekurangan itu sendiri. Karena kita juga ordo bisa dikatakan ordo saudara Dina gitu ya, saudara Dina yang dalam artinya Dina itu miskin gitu. Jadi seperti hal-hal sederhana begini ya kita memang sangat bersyukur gitu karena Tuhan masih memberikan kita ruang dan waktu gitu kan, misalnya di sini tempat masih diberi kita kesempatan untuk belajar bersama para dosen gitu. Dan juga bukan hanya para dosen, tapi kita misalnya jam studi pribadi lah ketika di malam hari ataupun di sore hari gitu. Oh iya. Jadi selain belajar, berdoa, mengembangkan bakat, apalagi kegiatan harian para frater di sini. Misalnya seperti ini di depan kita ini, misalnya di depan kita ini. Ini ada bibitan cabai begitu ya. Ya, bibitan cabai. Jadi saudara, kita di sini juga dituntut untuk berladang begitu. Ini salah satu contoh konkretnya seperti ini, cabai ya. Ini juga melatih kita untuk lebih mandiri nanti begitu. Kita menanamkan memang dalam diri kita hal-hal sederhana seperti ini, dan ketika suatu saat nanti ketika kita berpastoral ataupun pelayanan nanti kita mudah begitu, kita mudah dan kita tidak hanya menikmati hal-hal yang instan begitu. Oh, tidak hanya berdoa, belajar, mengembangkan bakat, tapi juga ikut bekerja. Iya. Gunanya itu untuk melatih diri kita untuk menjadi lebih yang mandiri. Iya benar saudara. Jadi yang ingin saya tanyakan lagi, karena tadi lupa menanyakan sama frater gitu kan, mengenai dua orang frater, katanya hampir sama dengan saudara kita yang muslim gitu kan, ada salat 5 waktu. Jadi para frater juga kayak gitu atau tidak? Atau jadi begini saudara, kita di sini juga hampir sama dengan saudara kita muslim. Ada ibadat 4 waktu di sini ya, 4 waktu. Kalau saudara kita muslim 5. Kalau di postulat ini kita 4 waktu, terkecuali ketika kita ke
tingkat berikutnya nanti kemasan novisiat. Nah disitulah baru 5 waktu, dan 4 waktunya itu seperti ini: ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore, dan ibadat penutup. Yang ibadat penutup itu namanya kompletorium. Dan 5 kalau kita terhitung dengan misa begitu, karena setelah ibadat pagi kita harus misa gitu. Misa bersama komunitas di sini begitu. Setiap harinya misa teh. Iya, setiap hari. Wow. Jadi Ter, hanya 2 orang frater itu hanya sebatas hanya ibadat pagi, ibadat cinta ya, Iya, ibadat sore, ibadat sore. plus misa. Iya. Apakah hanya Ibadat itu 2 malam. orang frater atau ada Oh. 2 yang khusus ditujukan, 2 khusus lah yang dimiliki oleh seorang kaum religius. Oh, baik. Jadi seperti yang saya katakan tadi itu masih secara umum begitu, secara umum. Secara umum berarti ada 4 waktu doa. Jadi kita juga dituntut misalnya untuk doa pribadi begitu. Misalnya seperti ini, devosi kepada Bunda Maria, devosi kepada kerahiman ilahi, ataupun doa-doa pribadi begitu. Nah, itulah kita di sini juga dituntut. Ya begitu. Termasuk meditasi lah itu ya. Iya, benar. Meditasi, Lectio Divina, ya, seperti itu. Jadi Ter, kan sebagai kaum muda nih kan, yang sudah makin milenial, pasti setiap orang sudah punya pacar gitu. Bahkan frater pernah punya pacar ya. Oh, Jadi bagaimana Ter? Apakah kita yang punya pacar gitu bisa masuk ke postulat ini? Dan apakah harus diputusin atau bagaimana Ter gitu? saudara sini, saudara. Jadi ini Ter, ada saudara kita bertanya tentang pacaran gitu, tentang pacaran. Jadi menurut saya mungkin lebih tepatnya Ter menjawab pertanyaan dari saudara kita ini. Oke. Kalau gitu coba diulang dulu pertanyaannya. Oh, jadi pertanyaan ke kantor gini, bagaimana orang frater lah sebagai seorang postulan, apakah bisa pacaran, begitu? Walah, kalau itu ya tentu tidak dong. Karena apa? Karena kita sudah datang ke postulan ini, ya sudah rela berkorban, merelakan diri supaya tidak pacaran, supaya melupakan pacaran itu. Kayak kita sudah mengorbankan diri hanya untuk Tuhan, datang ke sini tidak untuk yang lain. Itu kalau menurut saya, yang ngapain ada lagi pacaran pada kita sudah di sini hanya fokus kepada Tuhan, kan nggak mungkin. Jadi di sini pastilah sudah berkorban untuk itu. Iya benar, nggak mungkin mendua kan? Iya, nggak Masa mungkin diduakan Tuhan, kan nggak Iya. mungkin. Iya benar. Kayaknya kita capek lah, dia nggak bisa kita duduk aja kita yuk, ayo biar relax. Ayo duduk. Nah, gimana tadi? Tidak ada minumnya Ter. Tidak usah, miskinan, hemat gula. Jadi kan Ter, dari tadi saya sudah banyak bertanya sama frater, dan frater juga bersharing kepada saya dan kepada semua para subscriberku. Jadi mungkin ini pertanyaan terakhir begitu Apa itu? untuk para frater berdua gitu kan. Apa motivasi frater dulu mau bergabung menjadi seorang calon kapusin sejati gitu? Terus apa pesan kepada kaum muda yang di luar sana yang mungkin kita katakanlah yang mungkin bingung menentukan arah pilihan? Oke, baik saudara. Jadi kalau menurut saya sederhana sih motivasi dari saya. Itu yang pertama dari jubahnya, jubah coklat berkat tali putih, iya, jubah coklat. Enggak putih Ter, seperti apa namanya itu? Dia sesam. Bukan, ini coklat dia, coklat. Coklat. Iya. Jadi dari situlah Oh. mulai ada rasa ketertarikan saya begitu. Ada rasa ketertarikan saya sehingga saya berniat menjadi seorang kapusin begitu. Jadi menurut saudara apa lagi motivasi? Lanjutannya ya. Oh, yang bikin motivasi saya masuk ke kampus ini itu kayak saya sendiri menilai bahwa kampus ini lebih meningkatkan kemiskinan.
miskin. Makanya kita bisa dekat dengan orang miskin di sana, dengan orang yang hina dina, karena tingkat dari kemiskinan yang dibawakan oleh aura dari Kapusin ini sangat tinggi. Makanya itu yang bikin saya kayak, oh aku harus dekat dengan ini lewat Kapusin, aku harus dekat dengan yang hina dina ini dengan Kapusin. Makanya itu sedikit alasan motivasi saya masuk ke sini. Dan juga mungkin frater ini juga sama ya kan. Ya, itu kalau dari saya sih saudara, motivasi saya karena hidup dalam kemiskinan gitu. Kemiskinan. Iya, hidup dalam kemiskinan. Kesederhanaan. Iya, dalam Kayak kesederhanaan begitu. Kayak kita yang pengen kayaknya kami. Iya. Itu apa namanya Ter? Tahu dong. Tahu. Jadi Ter, kalau tahu ini apakah hanya Kapusin yang memakai atau ada lagi ordo yang memakai tahu ini? Jadi begini saudara, tahu bukan hanya Kapusin yang pakai ini, bukan hanya Kapusin, tapi semua keluarga besar Fransiskan di seluruh dunia, baik itu kaum Adam ataupun kaum Hawa yang hidup selibat gitu, hidup membiara gitu. Jadi kalau untuk tahu nih, menurut Fransiskan sebagai tanda pertobatan. Berarti ada kalung khas sebagai seorang Fransiskan. Iya. Luar biasa memang. Dan inilah pada umumnya khas seorang Fransiskan. Tahu namanya. Oke Ter. Iya. Jadi pesan kami untuk para kaum muda di luar sana, mungkin saat ini sudah mulai rasa terpanggil, mau ikut hidup selibat gitu. Kami keluarga besar Kapusin siap menerima dan senantiasa terbuka pintu di sini. Dan kami juga mau mengajak para kaum muda boleh bergabung bersama kami di postulan ini. Jadi caranya bagaimana Ter? Oh ya, jadi jika ada saudara-saudara yang merasa terpanggil dan berniat mau menjadi seorang Kapusin, jadi syaratnya sederhana. Yang pertama harus laki-laki dong. Wajib dong. Iya, harus laki-laki dong. Terus yang berikutnya wajib tamat SMA atau tamat dari seminari begitu. Iya. Mungkin dua poin penting inilah yang dapat kami jelaskan gitu. Kalau masih kurang, bisa lagi ditanya lagi di kolom komentar. Oke. Terima kasih banyak Frater. Terima kasih saudara. Terima kasih banyak Frater. Oke, sama-sama. Sudah mau bersharing kepada saya dan kepada para subscriberku. Semoga dan saya mendoakan Frater supaya setia pada panggilannya. Siap. Dan semoga wanita yang mungkin menyukai Frater tidak berkeinginan untuk memiliki, dan doakan juga saya dan para kaum muda sana supaya terpanggil menjadi seorang imam Oke, siap. atau menjadi seorang bruder. Jadi Ter, saya pulang ya Ter. Oke, sama-sama. Hati-hati.